Pada persoalan tentang apa yang diperdebatkan, harapannya sekitar tanggal 15-an, katanya 15, 16, 17 akan ada gerakan-gerakan yang kemudian akan melaporkan kembali dan ingin membawa kasus ini pada ranah hukum dalam artian pengadilan, ya, pengadilan. Nah, buat saya setelah membaca berbagai macam komentar, ada juga yang sedang meluaskan, ingin meluaskan adanya intervensi pihak independen dari luar negeri ya dalam skala internasional untuk memeriksa keaslian ijazah Pak Jokowi. Saya tidak ya tahu ya bagaimana kemudian cara kita berpikir ya seolah-olah negara kita ini negara yang sudah distrust, negara yang mengalami disruption ya kehancuran dari sisi trust kepercayaan kita pada lembaga-lembaga sosial kita, lembaga-lembaga negara kita ya termasuk pengadilan dan juga lembaga sosial dalam hal ini adalah lembaga pendidikan sekelas Universitas Gadjah Mada yang kebetulan juga adalah alma mater tercinta saya yang harus ikut saya bela dalam hal ini ya. Nah, di titik ini saya mencermati berbagai macam komentar-komentar yang mengatakan bohong lah, yang mengatakan persoalan apa namanya Pak Jokowi katanya jurusan apa teknologi perkayuan gitu ya, padahal dia adalah lulusan Fakultas Hukum. Nah ini mencerminkan bahwa setelah saya lihat video dari mana sumber itu berasal, ternyata Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa ya jurusan teknologi kayu. Nah itu sebenarnya beliau menyampaikan sesuatu yang match ya, yang kompatibel, yang cocok, yang sesuai dengan jurusan kehutanan karena skripsi yang beliau tulis itu bicara tentang teknologi kayu ya, yaitu kayu lapis ya. Kayu lapis itu kan kayu olahan yang disentuh ya, didekati dengan teknologi tertentu sehingga ketika beliau mengatakan ya jurusannya teknologi kayu ya jangan kemudian itu dimaknai ya dalam artian bahwa wah itu nggak sama katakanlah diksinya, frasenya dengan frase jurusan kehutanan ya. Jadi itu statement lisan ya, bukan dalam konteks ijazah yang tertulis jurusan perkayuan, teknologi kayu ya, seperti itu ya. Jadi itu statement. Bisa saja misalkan saya mengatakan saya kuliah misalkan di jurusan filsafat, maka ketika orang tanya kuliah apa, ya saya bilang jurusan kebenaran ya begitu ya. Nah, ketika dicek tidak ada itu fakultas kebenaran ya, nah, tapi substansi esensi dari ya makna terdalam ya secara prinsip itu bicara tentang upaya untuk menghadirkan kebenaran ya seperti itu. Kayak seperti itulah, apalagi kalau kemudian kita lihat adanya tuduhan tentang foto ijazah yang tidak boleh lazimnya. Ya saya coba browsing di Google melihat foto-foto ijazah berkacamata, ya ada beberapa juga yang berkacamata. Jadi ya menurut saya ini juga sesuatu yang seperti dalam logika begini ya. Dalam konteks metodologi itu orang punya tingkat kepercayaan seperti ini. Kalau orang bertanya apa warna angsa, angsa semua ya yang disebut dengan pengetahuan alam sadar itu akan mengatakan putih ya. Sampai suatu hari ketika orang bisa mengatakan bahwa angsa itu bukan putih saja tetapi ada hitam. Dan setelah dilihat realitasnya barulah orang percaya ya seperti itu. Jadi hati-hati dengan pengetahuan alam bawah sadar kita secara umum ya. Bahkan kalau saya tambahkan apa makanan pokok orang Indonesia, maka serentak ya katakanlah kebanyakan akan mengatakan nasi. Ya itu soal sebenarnya makanan pokok kita itu adalah gizi, nutrisi. Nah, itu. Jadi pengetahuan umum kita yang didorong oleh pengetahuan alam bawah sadar yang relatif cenderung kita dengar itu akan membentuk keyakinan-keyakinan awal kita, keyakinan-keyakinan primitif kita ya. Jadi ini perlu dihindari teman-teman ya. Selalu ada yang namanya validasi. Saya bukan tidak sependapat dalam konteks apa yang dilakukan oleh Rismond, tetapi saya tidak menyasar tentang pribadi Rismond, tetapi saya bicara tentang meragukan pendekatan yang beliau katakan ya seperti itu dalam konteks metodologi yang dipakai. Yang menurut saya sebelum mendeklarasikan tentang temuan-temuan, beliau harus melakukan validasi terlebih dahulu ya.
Artinya cross check kepada penerbit itu, bertemu dulu dengan pimpinan ya, bukan hanya ambil data sini analisis berdasarkan alat-alat analisis yang disukai ya, semacam menabrak kaidah-kaidah yang ada. Ini yang menurut saya menjadi persoalan. Tapi tinggalkan dulu itulah. Silakan saja kalau ada yang ingin terus mendukung Bang Rismon, ya, tetapi selalu saya harus katakan ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi ya. Kalau saya analisis ya sebagai rekan dalam masyarakat ilmiah, sebagai orang yang juga sama-sama pada level doktoral, saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Rismon ini berbahaya ya, berbahaya bagi kelangsungan karir beliau. Bukan berarti kita tidak menghargai ya komitmen beliau untuk mengedepankan mencari kebenaran, tapi kebenaran itu punya bahasanya sendiri ya. Kebenaran itu punya konsensus, punya kesepakatan-kesepakatan yang tidak boleh dilanggar ya. Artinya harus ada, karena ini akan mengubah paradigma tertentu ya. Sekali lagi ilmuwan, masyarakat ilmuwan itu selalu tidak akan gegabah, apalagi kalau ditiup-tiupi dengan kepentingan-kepentingan politik ya. Mungkin dalam hal ini Bang Rismon tidak punya kepentingan politik secara langsung, tetapi bagi stakeholder yang lain ini menganggap ya membiarkan saja persoalan ini karena diuntungkan yang menyangkut tentang suksesi kepemimpinan di 2025 sampai di 2029 dan 2009 sampai 5 tahun berikut ke atasnya. Ini kan masih terus bekerja ya, kekuatan-kekuatan politik, mesin-mesin politik itu mulai mencoba untuk memanfaatkan, mengendarai kepentingan-kepentingan isu-isu tertentu dan berharap bahwa lawan-lawan politik yang dianggap bisa menghalangi mereka itu tumbang sebelum waktunya, dan itu yang terjadi. Di akhir konten ini saya mau mengatakan bahwa persoalan ingkrah atau keputusan kekuatan hukum itu ada bukan pada pengadilan, karena pengadilan itu menurut saya tidak akan bisa diterima oleh mereka-mereka yang selalu punya prinsip bahwa kalau tidak palsu maka pengadilan telah menganiaya mereka, menzolimi mereka dan seterusnya ya. Ini yang jadi satu soal. Ingkrah bagi saya itu adalah ingkrah dalam konteks konsensus ya, kesepakatan UGM secara kolektif kolegial, secara kelembagaan 100% mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Inilah ingkrahnya. Jadi kalau ingin mencari suatu pembenaran di luar keputusan statement UGM itu, menurut saya itu sesuatu langkah yang tidak akan pernah ada ujungnya, tidak akan pernah ada akhirnya ya. Dan kita belum berbicara pada aspek yang lebih besar daripada hal ini, daripada sekedar berkutat-kutat dengan persoalan yang disebut dengan asli atau tidak aslinya. Kita sedang berbicara tentang NKRI dalam konteks keutuhannya, dalam konteks kerja-kerja besarnya untuk mewujudkan tujuan bernegara ini, yaitu menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dan ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya sejuta kebohongan dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di konten filsafat kebohongan ya. Filsafat kebohongan, silakan teman-teman bergabung di akun saya yang lain, channel saya yang lain, itu bukan ahli filsafat. Di sana kita akan keroyokan bersama-sama untuk mendiskusikan ya, maksud saya mendiskusikan bersama-sama secara kolektif, membangun kemampuan kita untuk berpikir secara mandiri dan juga toleran terhadap pemikiran orang lain serta tidak kehilangan nuansa pertanggungjawaban atau disebut dengan otokritik ya. Jangan-jangan kita bisa salah. Dalam hal ini saya juga bisa salah.